Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di Cakrawala TV, mengungkap berita di balik fakta yang tentunya menyajikan berita teraktual dan terhangat. Apa kabar pemirsa? Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mensupport Cakrawala TV untuk berkembang dan tetap hadir untuk pemirsa. Pemirsa, Ketua Apdesi Kecamatan Sukamakmur Bapak Haji Ooi Tamami membuat program kerja di Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur yang dilakukan secara swadaya. Pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, tim Cakrawala TV mengkonfirmasi terkait program kerja yang ada di Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur. Bapak Haji Ooi Tamami selaku Kepala Desa Wargajaya mengkonfirmasi bahwa program kerja tersebut memang benar adanya. Program kerja tersebut pun dilakukan untuk pembangunan jalan yang bertujuan untuk mempermudah akses jalan menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di Desa Wargajaya dan juga mempermudah jalan akses dari Desa Sukamakmur menuju Desa Sukawangi yang mengarah ke Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kemacetan yang sering terjadi pada jalan akses yang sempit menuju tempat wisata yang ada di Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur, terutama saat liburan hari raya seperti saat kemarin pada tanggal 15 sampai 16 Mei 2021, menjadi kendala para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Desa Wargajaya, antara lain yaitu Green Villas, Nirvana Valley, Curug Ciherang, Villa Kayangan, Curug Cipamingkis. Dan juga kemacetan terjadi lantaran minat pengunjung yang ingin berkunjung ke tempat wisata yang membatasi maksimal hanya 50% pengunjung yang boleh masuk karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Maka dari itu, Bapak Haji Ooi Tamami selaku Ketua Apdesi Kecamatan Sukamakmur dan juga Kepala Desa Wargajaya mempunyai inisiatif untuk membuat 2 jalur dari Kampung Sukabakti menuju Kampung Cibitung. Di sebelah barat jalan yang sudah ada saat ini, panjang jalan yang akan dibangun kurang lebih 1,5 km. Bapak Komarudin selaku pengelola Villa Kayangan mengaku sangat mendukung dan mensupport program kerja Bapak Haji Ooi Tamami karena nantinya akan menambah minat wisatawan yang akan berwisata ke tempat wisata yang ada di Desa Wargajaya ini. Saya Komarudin dari pihak pengelola wisata alam Villa Kayangan sangat mendukung program Desa Wargajaya untuk lebih bisa meningkatkan fasilitas pengunjung untuk membuka akses jalan baru yang menuju ke daerah wisata-wisata karena kemarin juga terjadi kemacetan yang sangat padat. Untuk pengunjung pun di wisata kita dibatasi hanya 50%. Sekian dari kami. Saat ini jalan yang sudah terrealisasikan pembentukan tanahnya hanya ada kurang lebih 750 meter. Masih ada setengahnya lagi untuk pembentukan tanahnya agar cepat terrealisasikan program swadaya Bapak Haji Ooi Tamami. Anggaran untuk pembangunan jalan tersebut Bapak Haji Ooi Tamami bersama BPD, LPM, dan tokoh masyarakat berinisiatif mencari dana sendiri hasil dari penghasilan desa. Di sisi lain juga kemungkinan ada bantuan dari wisatawan dan para investor. Dan mengenai lokasi yang akan dibuat jalan baru memang sudah ada sebelumnya, namun dulu itu hanya 1 meter. Dan sekarang akan dibangun menjadi 5 meter termasuk bahu jalan. Untuk pembangunan tersebut tidak ada ganti rugi untuk lokasi tanahnya, karena ada sumbangan yang menghibahkan tanah peruntukan jalan umum dari Bapak Iwan, Bapak Yudi, Bapak Andi, yang infonya berdomisili di Depok. Ditambah lagi ada investor bernama Bapak Karyadi. Selain daripada itu, yang mempunyai tanah di lokasi pembangunan jalan umum tersebut menyadari akan perkembangan desanya yang akhirnya juga ikut menghibahkan tanahnya peruntukan jalan umum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Karmu sebagai pemilik tanah, saya menghibahkan tanah saya ke pemerintah Wargajaya untuk akses jalan baru. Dan lagi warga yang memang menghibahkan tanahnya akan mendapatkan buah hasil dari dibangunnya jalan tersebut karena akan terjadi perekonomian kecil di jalan baru tersebut, seperti pembukaan warung kecil, warung makan, rest area, WC umum, atau bahkan destinasi wisata baru yang nantinya juga akan dilewati oleh para wisatawan. Dikarenakan akses jalan baru tersebut view-nya sangat menarik sekali. Dan lagi setelah dibukanya jalan tersebut akan diajukan ke pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk ditingkatkan melalui dana Samisade 1 miliar 1 desa atas kebijakan Ibu Ade Yasin selaku Bupati Kabupaten Bogor. Bapak Haji Ooi Tamami mengucapkan syukur dan terima kasih atas adanya tempat wisata yang ada di Kecamatan Sukamakmur. Karena dari adanya tempat wisata tersebut menolong warga yang pengangguran dan dapat membantu untuk pembangunan infrastruktur desa yang digunakan untuk fasilitas umum. Bapak Haji Ooi Tamami berharap dengan dibukanya jalan baru tersebut dapat membantu para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Kecamatan Sukamakmur
menjadi lebih mudah dan nyaman tentunya, dan juga dapat menggali potensi tempat wisata yang masih dapat dikembangkan kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Cakrawala TV yang telah datangi di kantor kami, dan kami sedikit melaporkan atau istilahnya menyampaikan tentang keadaan di Desa Warga Jaya. Alhamdulillah pada tahun 2020 sampai dengan 2021 setelah saya memegang jabatan ketiga kalinya, ternyata wilayah desa kami ini adalah sangat luar biasa lah, berbeda dengan pada tahun-tahun waktu menjabat yang lalu tahun 93. Di antara lain bahwa kepadatan dan kemacetan lalu lintas di jalur jalan ini sangat luar biasa. Nah, antisipasi kami selaku kepala desa Warga Jaya plus selaku ketua di antara paguyuban kepala desa Kecamatan Sukamamur, saya mempunyai program adalah mau bikin di antara jalur ini jangan sampai kemacetan terus-menerus ini tidak bisa dihindari, karena saya ingin melebarkan jalan istilah dibatasi, cuman hanya dalam yang ada itu 4 meter, kemudian kita dilebar program pemerintah baru bisa penambahan 1 meter, kurang lebih 5 meter. Tetap aja walaupun hanya dilebar itu kurang memadai. Saya akan membuat di antara program baru adalah membuat jalur jalan di antara pemecahan dalam arti kata jalur dua jalur lah, bikin 2 jalur. 2 jalur itu adalah panjangnya kurang lebih sekitar 1.500 meter, panjang kali lebar 4 meter, Nah itu demi kelancaran lalu lintas yang orang tujuannya menghindari kemacetan lalu lintas puncak yang menuju Cipanas bisa saja melewati mobil khusus Desa Warga Jaya gitu kan, Kecamatan Sukamamur, mobil khusus Desa Warga Jaya. Nah ini di sini Desa Warga Jaya melewati di antara Desa Sukawangi, setelah Desa Sukawangi baru masuk ke Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cipanas. Nah itu harapan saya sekarang, dan saya bukan harapan lagi, sudah mulai di antara pembenahan dan pembukaan jalur itu yang 1.500 meter lari lebar 4 meter itu adalah sudah terbuka kurang lebih 750 meter. Nanti mungkin minggu-minggu depan atau bulan-bulan depan, ya paling lambat sekitar bulan Agustus itu istilah kita akan dimulai lagi dituntaskan sampai tujuan. Maka dari itu saya juga sudah bersepakat berkoordinasi dengan para teman-teman, para rekan-rekan di antara lain tokoh masyarakat melalui ketua dan anggota BPD, melalui ketua dan anggota LPM, termasuk dari kalangan para ulama pun juga istilahnya dari ketua dan anggota MUI, termasuk organisasi-organisasi lainnya di antara lain Karang Taruna, Pemuda Pancasila, itu kan sudah sepakat membuat jalur 2. Nah, tanah tersebut yang telah saya buatkan sekarang, dari mulai perencanaan termasuk dibuatkan itu, saya benar-benar tidak ada ganti rugi kepada warga masyarakat. Di antara lain mendapat yang paling pertama hibah dari pemilik tanah yang bernama adalah Bapak Yudi, alamat tinggal dia itu di Depok, memiliki tanah kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 meter. Dia sampai berani menghibahkan tanah untuk kepentingan jalan, tidak menuntut dan minta ganti rugi. Kemudian juga ada Pak Iwan dari Depok juga, sampai dia itu pagar yang sudah baru jadi disuruh dibongkar demi umum, demi kelancaran lalu lintas di antara menghindari yang kemacetan tersebut. Ditambah lagi juga namanya Pak Andi juga masih tetap dari Depok. Nah terus setelah itu ada juga itu menghibahkan tanah dari pemilik tanah namanya Bapak Encum. Bahkan sampai Bapak Encum mempunyai tanah plus ada kuburan orang tuanya, sampai dia itu meminta kepada orang yang ngerti, kepada ulama, para ustadz agar silahkan dipindahkan. Kemudian naik lagi ke atas, di situ juga ada tanah petani juga, ada Pak Saknan, kalau salah nama itu awalnya saya. Terus juga ada nama Karyadi, orang pengusaha juga yang punya kantor di daerah Sentul. Beliau pun juga terkena jalannya gitu, tapi dia juga istilah tetap juga menghibahkan. Nah, selain daripada itu kita melewati tanah desa, di antara lain tanah TPU, ada juga di antara tanah TPU tanah tempat pemakaman umum telah memiliki kurang lebih sekitar 6.000 sampai dengan 1 hektar 316 meter. Nah, meloncat lagi ke atas, di situ juga ada yang menghibahkan itu nama Aju,
ada juga nama Pak Hoer, ada Haji Mulyani dari orang Sirnajaya, Rustani, termasuk sampai ke atas juga pun ada namanya bos juga, pengembang Pak Ardi yang istilahnya dikuasai, yang diurus dirawat oleh Pak Ukar, sampai ke atas juga istilah tanahnya Pak Haji Yusuf selaku Ketua MUI Kecamatan, tanahnya Pak Jumhadi, dan seterusnya juga ada tanah-tanah di antara milik warga masyarakat yang memang belum tercover semuanya. Kemudian di antara pembukaan awal sepanjang jalan kurang lebih di antara 1.500 meter itu saya sudah terbuka adalah kurang lebih sekitar 700 meter. Dananya kalau Cakrawala menanya dari mana, sementara ini saya desa akal beserta jajaran lembaga desa akal saya. Nanti setelah di antara ini dibuka jalan sudah menjadi jalan tanah gitu. Mudah-mudahan saya juga ada program bupati adalah merupakan sifatnya dana samsat 1 miliar satu desa kita diarahkan ke lokasi tersebut, walaupun hanya kita terbagi dua kepada jalan di antar lingkungan. Nah itu, kemudian juga saya juga bersyukur kepada permasalahan dengan adanya wisata, bukan tidak ada manfaatnya bagi kita, maka mohon kepada di antara media, baik di antara media melalui Cakrawala maupun LSM, mohon bimbingannya, dukungannya, gitunya. Barangkali yang mungkin bersifat pengolahan ini kan ada juga lah kelemahan atau kesalahan mesti ada. Nah makanya dari organisasi ormas yang lainnya pun juga saya minta dukungan dan bantuannya demi kelancaran misalnya kemajuan desa tersebut. Oke, selanjutnya kemanfaatan untuk permasalahan dengan adanya wisata ini, saya alhamdulillah dari awal cuma hanya ada 2 titik, Curug Ciherang dan Curug Cipamingkis. Wisata sekarang sudah ada mengikuti dari Kayangan, termasuk Nirvana Valley. Nah di bawah pun juga ada barang pintu masuk dari perbatasan desa Sirnajaya ke desa Wargajaya itu adalah Grand Villa Jogjogan. Nah alhamdulillah ini berarti ada 5 wisata. Ada 5 wisata. Nah dengan adanya 5 wisata untuk keuntungan bagi pemerintah desa ini apa di antara lain saya bisa rakyat saya bisa ditampung, anggaplah sedikit demi sedikit menghilangkan di antaranya pengangguran, bisa bekerja di alokasi tersebut. Nah sedikitnya di antara satu wisata itu 50 orang, besarnya banyaknya sekitar 100 orang satu wisata. Kalau 100 orang satu wisata menampung di antara warga masyarakat saya istilah yang tadinya memang tidak punya pekerjaan, untuk menanggulangi pengangguran itu kurang lebih sekitar 500 orang. Nah dengan adanya sekarang musibah ini, mungkin ada sekarang ini ada COVID istilahnya apa tuh namanya 19 penyakit menular. Nah pemerintah pun juga membatasi dan juga malah tidak diperbolehkan, harus menghindari dulu dengan penyakit seperti ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada lewat TV Cakrawala ini bisa cepat hilang penyakit ini, bisa kembali lagi kepada hal biasa normal. Kemarin pun juga saya bukan tidak mengantisipasi dengan kepala desa dengan tim pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk membatasi di antara pengunjung itu. Intinya kita dicegat tidak diperbolehkan, tapi ada aja di antara orang yang memaksa, sangat begitu padatnya. Apalagi ini kalau memang sudah di antaranya penyakit menular atau corona tersebut istilah sudah pulih lagi kepada yang lalu, sudah baik lagi lah gitu, istilah sudah tidak ada lagi lah intinya. Ya, saya juga kekhawatiran ini kemacetan di sini seperti ini. Nah, karena kan medan di desa Wargajaya satu jalan agak kurang memadai, kecil lah gitunya. Sekalipun di lebaran menjadi 5 meter tetap aja. Kedua, banyak tanjakan. Ketiga, banyak tikungan. Kalau arah naik ke atas, kupling habis, yang merugikan kepada para di antara pengunjung dan kepada pengemudi, terutama di orang luar. Nah, kalau pulangnya turun, remnya kurang tertahan, gitunya istilahnya, kurang kekontrol, ngejeblos, juntau, cilaka. Jadi motor digotong, akhirnya orangnya pun juga dibawa digotong. Nah, gitunya. Bagus-bagusnya bisa sembuh lagi, ditanggulangi oleh puskesmas atau rumah sakit, jeleknya malah lolos. Nah, saya rasa kepada teman-teman, kepada saudara kita selaku di antara
sebagai organisasi dari Cakrawala ini, Cakrawala TV ini, saya mohon kiranya saya minta bantuannya. Rupanya untuk dari saya, bantuan pengawasan. Rupanya dari saya tidak akan panjang lebar, kurang lebihnya siapa orang yang mendengar gitu, yang melihat pembicaraan saya baik melalui televisi atau melalui saya mohon dimaklumi. Saya mah orang kampung, kepala desa naga orang gunung, saya mah benerna halus, salahna wajar gitunya. Orang makan di gunung gitu. Makanya mohon kepada media-media yang lain yang mendengar, yang melihat pembicaraan saya, daripada kita banyak benar, mungkin kita juga mungkin banyak salah. Mohon kesalahan saya, pembicaraan saya itu mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Haji Yusuf Iskandar selaku Ketua MUI Kecamatan Sukamakmur. Di sini saya insya Allah akan menguraikan tentang perencanaan akan dibukanya akses jalan, membuka jalan baru yang memang dari bawahnya itu jalan memang dulunya udah jadi jalan, sehingga karena memang tidak dirawat, tidak diurus sehingga hampir hilang. Otomatis sekarang akan dibuka kembali. Lalu untuk melancarkan program ini kita juga punya tanah yang ya mungkin melalui tanah kita juga di bawah ini, tanah saya akan melalui tanah saya juga yang kesininya dan tanah masyarakat juga. Maka saya ambil tindakan di sini untuk memperlancar kita ambil posisi dari berbatasan antara tanah si A atau si B, diambil batas. Tidak sewenang-wenang kita ya seenaknya membuat jalan di tengah-tengah tanah orang, tetapi kita dimusyawarahkan untuk supaya ringan merasa berkorban semuanya. Jadi ambil kita di sekitar perbatasan. Jadi kalau misalkan butuh tanah, butuh jalan ini misalkan ukuran 4 meter, kita bagi 2 meter dari si A, karena perbatasan 2 meter dari si A. Jadi semuanya insya Allah. Maka saya tekankan kepada masyarakat yang siap untuk menghibahkan tanah untuk dijadikan jalan. Saya minta tolong kepada masyarakat supaya segera untuk menandatangani, untuk dibuatkan surat hibah untuk dibahas ke kesepakatan juga untuk dibuatkan jalan. Ya ngobrol-ngobrol kemarin ya alhamdulillah masyarakat sudah siap dibuatkan surat pernyataan kesepakatan. Karena memang di sisi lain kemanfaatan bagi warga masyarakat, walaupun memang di awal permukaan sekarang ada juga yang mengatakan ya kerugian semeter 2 meter, ya insya Allah memang udah kesempatan. Di sisi lain manfaat dan keuntungan bagi masyarakat membuka akses ini seolah-olah mengangkat masyarakat yang di pinggiran-pinggiran begini ya lumayan lah kalau buka warung dagang bisa lancar juga untuk menghindar dari kemacetan jalan utama ini yang menuju ke wisata. Dengan adanya jalan seperti ini insya Allah semuanya akan bisa jadi lancar, menghindar dari kemacetan juga, menghindar dari kecelakaan juga yang rawan kecelakaan. Jalan alternatif ini dengan dibangunnya jalan baru ini insya Allah akan ya terkapar segala macam kemacetan. Itulah mungkin yang sementara keterangan atau wawancara saya. Mungkin arahnya ini arah sawah yang memang kelihatan sekarang ada padinya, mungkin ke jalur-jalur itu yang pas ada rumah itu yang satu kesininya nyambung lagi jalan sini. Ini memang jalan sudah ada di pinggir tanah umum, tanah kuburan umum. Tinggal ini juga membutuhkan diperlebar lagi, mungkin ya 2 meter lah dari istilahnya perlebarannya. Jadi disambungkan nanti ke bawah. Itu mungkin ya sekilas keterangan atau wawancara saya. Mohon diketahui oleh semua pihak, mohon dukungan juga dari semua pihak, terutama dari warga masyarakat yang nantinya merasa dilalui oleh jalan, mohon kesadarnya karena memang kemanfaatan dan keuntungannya itu dikembalikan kepada masyarakat itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.